Oleh karena itu, sudah semestinya kita sebagai manusia umat Rasulullah SAW harus menghindari yang namanya sifat keangkuhan. Karena luar biasa efek dari sifat keangkuhan ini. Di samping kita menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan menghambat rezeki kita. Coba lihat, seorang pedagang ketika dia angkuh, maka tentunya itu akan terpotong rezekinya. Dia agak pojiwi, dia agak petirangi barang, dia agak mengelik ko alena. Tidak ada yang membeli, tidak ada yang kemudian mau menyambung silaturahim, menyambung perdagangan kepada dia karena dia angkuh. Ya. Ataupun orang yang punya pendidikan yang tinggi tapi dia angkuh, kemudian itu menyebabkan dia tidak ada orang yang cocok dengan dia, sehingga orang-orang meskipun dia memiliki pendidikan yang tinggi, tapi orang-orang senantiasa menjauh daripada dia. Kenapa? Karena keangkuhan selalu dipelihara di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari sifat angkuh ini. Kemudian selanjutnya, berkaca dari peristiwa ini, bahwa sifat angkuh, sifat sombong, dan sifat-sifat yang lain itu tentunya itu tidak jauh daripada hati kita ini. Maka bersihkanlah hati kita sebaik-baiknya, karena sifat-sifat itu selalu bercokol di hati kita. Kalau rusak hati kita, maka rusaklah segalanya. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ya, wa iza salahat salahal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Kata Rasulullah, di dalam hati ini ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka bagus semuanya. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah segalanya. Apa itu kata Rasulullah? Wahia alal qalb, adalah hati ini. Makanya untuk menghindari atau menjauhkan diri daripada sifat-sifat keangkuhan, sifat-sifat iri dan sebagainya, dengki dan sebagainya, maka yang perlu kita perbaiki adalah hati kita. Hati kita ini menjadi cermin untuk kehidupan kita di alam dunia ini. Makanya Nabi Ayub ketika terkena sakit, ketika dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, seluruh tubuhnya dikerubuni oleh belatung, nakatulung belatung, nakatulung ngula. Ya, apa yang diminta oleh Nabi Ayub hanya dua saja, yaitu ya Allah, boleh badan saya ini dikerubungi oleh ulat-ulat, boleh tubuh saya ini kemudian dikerubuni oleh belatung-belatung, tapi saya minta ya Allah, jagalah lisan dan hati saya. Kenapa? Supaya ini lisan saya bisa menyebut namamu ya Allah. Kenapa hati saya? Supaya saya bisa mengingatmu ya Allah. Ya, oleh karena itu jagalah hati ini untuk senantiasa supaya hati kita terjaga dan kesombongan itu jauh daripada kehidupan kita. Maka sebagai kesimpulan bahwa sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita senantiasa menjaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, menjaga saudara-saudara kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Kita harus menjaga itu, karena itu adalah tanggung jawab kita. Dengan cara apa? Senantiasa menjaga kita daripada kesombongan, keangkuhan yang kita miliki, karena sifat ini sangatlah berbahaya. Ya, jangankan kita punya amalan-amalan yang besar, bahkan setingkat Azazil pun dengan kemuliaan yang dimiliki, akan tetapi mampu dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga dan dikenakan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu saja kesalahannya. Apa itu? Adalah ada keangkuhan di dalam hatinya, dan Rasul pun mengatakan sedikit saja keangkuhan di dalam hati kita, maka itu akan menjadi penghalang kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang saya sempat sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya dan kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar bahwa ternyata sifat angkuh ini
sifat sombong ini sangat berbahaya bagi kita semua, sehingga dengan begitu kita akan menjadi orang yang selamat, orang yang senantiasa terjaga dari amalan-amalan kita. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, maka disinilah saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil seluruh hikmah dari apa yang saya sampaikan, baik saya pribadi maupun kepada khalayak yang kemudian menyaksikan dai-dai yang ada di TV One ini. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena itu murni karena kedangkalan ilmu kami. Kalau ada kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Hermanto Arase mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wassaada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.